Selamat malam semuanya. Ini saya Muhammad Rizaldi Akbar dan dua teman saya, Jikril Alfa Wisnu Parvida dan Muhammad Baris Nur Hidayat akan menjelaskan tentang algoritma pengurutan dalam sebuah bahasa pemrograman. Yang pertama di sini ada bubble sort. Jadi pertama tuh ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Di dalam bubble pertama deklarasikan sebuah fungsi bubble sort dengan parameter array, lalu dilakukan perulangan atau iterasi dari akhir ke awal dan dilakukan perbandingan dan tukar indeks. Jadi for j in range i itu berfungsi untuk melakukan perbandingan. Jadi if j sama dengan j plus 1, dalam artian jika diimplementasikan langsung ke dalam sebuah array yang ada datanya, itu seperti di bawah adalah j-nya adalah 2, j plus 1 berarti indeksnya ditambah 1. Kenapa mulainya dari 2? Karena di awal tadi kita lakukan looping dari akhir ke awal. Nah, jadi dibandingkan tuh 2, apakah 2 lebih besar dari 6? Jika iya, maka akan dilakukan pertukaran indeks. Namun di sini kan 2 tidak lebih besar dari 6, maka akan dibiarkan. Lalu dilakukan looping seperti itu terus-menerus hingga semua data dalam array itu terurut, tersortir. Lalu kita coba lakukan running. Nah, akan muncul hasil 1, 2, 1, 2, 4, 6, 7. Seperti itu. Ada? Baik, untuk selanjutnya yaitu selection sort. Di sini saya akan mencoba menjelaskan setiap kodenya. Untuk yang pertama, def selection sort descending r, itu fungsi ini bernama selection sort descending dan menerima satu parameter yaitu sebuah daftar r. Lalu yang kedua, n sama dengan len r. Ini berarti variabel n menyimpan panjang dari daftar r. Terus yang ketiga ini ada looping utama for i in range n sampai 1. Perulangan ini berjalan dari indeks 0 hingga n-2. Tujuannya adalah untuk mengatur setiap elemen dari yang pertama hingga yang kedua terakhir di tempat yang benar dalam urutan menurun. Lalu yang keempat, mencari elemen terbesar dalam subarray. Di sini ada kode max idx sama dengan i, yaitu pada setiap iterasi dari i kita mulai dengan asumsi bahwa elemen terbesar adalah elemen di indeks i. Lalu kemudian kita melakukan perulangan for dari i plus 1 hingga akhir daftar untuk menemukan elemen terbesar di subarray dari i hingga n-1. Jika ditemukan elemen yang lebih besar dari elemen saat ini yang dianggap terbesar, yaitu r max idx, maka kita memperbarui max idx dengan indeks elemen tersebut. Lalu menukar elemen ri ini setelah menemukan elemen terbesar di subarray, kita menukar elemen tersebut dengan elemen indeks i. Ini berarti kita menempatkan elemen terbesar dari subarray tersebut ke posisi yang benar dalam urutan menurun. Lalu ini return r untuk mengembalikan daftar yang telah diurutkan. Setelah semua iterasi selesai, daftar yang telah diurutkan sebelumnya dalam urutan menurun dikembalikan oleh fungsi. Nah, kita coba run. Nah, di sini ada data
ada data dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi kesimpulannya, kode di atas mengimplementasikan algoritma pengurutan selection sort untuk mengurutkan elemen dalam urutan menurun, yaitu dari yang terbesar hingga yang terkecil. Prosesnya melibatkan menemukan elemen terbesar dalam subarray dan menukarnya dengan elemen pada indeks saat ini hingga seluruh daftar diurutkan. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu insertion sort. Seperti yang di awal, fungsi ini yaitu menerima satu parameter yaitu sebuah daftar R, lalu nlen_r ini menyimpan panjang dari daftar R. Terus looping utama, perulangan ini berjalan dari indeks 1 hingga n-1. Tujuannya adalah untuk memasukkan setiap elemen ke dalam posisi yang tepat dalam urutan menaik ascending. Lalu KRI ini yaitu untuk menyimpan elemen yang akan disisipkan. K di sini adalah elemen yang saat ini akan disisipkan pada posisi yang tepat. Lalu J di sini adalah indeks elemen sebelumnya yang akan dibandingkan dengan K. Lalu untuk selanjutnya memindahkan elemen yang lebih besar, yaitu selama J tidak kurang dari 0 dan elemen di RJ lebih besar dari K, pindahkan elemen RJ ke kanan, RJ plus 1. Kurangi nilai J untuk memeriksa elemen sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya ada menyisipkan elemen pada posisi yang tepat. Setelah menemukan posisi yang tepat, sisipkan K pada posisi tersebut. Lalu mengembalikan daftar yang telah diurutkan. Di sini kodenya return R. Lalu selanjutnya ini juga sama seperti yang di atas. Jadi kesimpulannya, kode di atas mengimplementasikan algoritma pengurutan insertion sort untuk elemen dalam urutan menaik ascending dan menurun descending. Prosesnya melibatkan menyisipkan setiap elemen pada posisi yang tepat dalam daftar yang telah diurutkan sebelumnya. Kita coba run di sini. Nah, ini data setelah diurutkan secara ascending dan yang bawah ini secara descending. Ya. Oke, untuk yang terakhir ada quick sort. Jadi di sini quick sort sebenarnya kurang lebih ya sama merge sort yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika panjang arraynya hanya memiliki panjang 0 atau 1, maka dibiarkan sebagaimana adanya, namun tetap diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus ada else-nya di sini. Nah, pertama tuh kita lakukan pemisahan dengan cara apa? Dengan cara mencari pivot. Pivotnya itu dari panjang array dibagi 2. Pivot itu sama dengan nilai tengah dari. Nah, lalu di sini pivot itu berguna untuk sebuah patokan perbandingan. Jadi semisal itu ada left, jika indeks yang mau kita bandingkan itu lebih kecil dari pivot, maka akan ditaruh di sebelah kiri pivot. Lalu yang right itu jika indeks dalam sebuah array itu lebih besar dari pivot, maka akan ditaruh di sebelah kanan pivot. Nah, contohnya ada di sini. Di sini ada sebuah array ARR. Nah, array-nya ada 3, 6, 8, 10, 1, 2, 1. Lalu di sini langsung saja, karena di atas adalah sebuah metode atau fungsi ya, jadi langsung dipanggil saja quick sort dengan parameternya, lalu langsung di print. Coba kita lakukan run.
maka akan muncul hasil yang sudah tersortir atau sudah diurut dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami bertiga. Setelah hilap mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan juga. Terima kasih, selamat malam. Ya, kemudian kita masuk ke bagian merge search. Di sini di bagian paling atas, fungsi merge search itu untuk menerima sebuah list R sebagai parameter. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu apakah panjang list hanya satu elemen atau kurang. Nah, jika iya, maka kembalikan karena list satu elemen sudah kurang itu sudah terurut. Lalu fungsi merge search ini kan membagi lalu dibandingkan. Nah, fungsi ini menerima dua list di bagian left sama right sebagai parameter. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan yang sudah terurut jadi satu list nantinya. Kemudian kita juga membuat list result yang kosong untuk menampung elemen-elemen nanti yang telah digabungkan. Nah, kita juga menginisialisasi dua variabel penunjuk I sama J dengan nilai 0. Kemudian kita melakukan perulangan di while itu yang berjalan selama I masih berada di dalam batas list yang left dan J berada dalam batas list yang right. Nah, setiap iterasi ini kita membandingkan elemen I di list left dengan elemen pada indeks J di list yang right. Jika elemen I left lebih kecil, tambahkan ke result dan naikkan I-nya. Kemudian jika yang di bagian right-nya lebih kecil, tambahkan juga ke result, naikkan J-nya juga. Nah, setelah perulangannya itu sudah selesai, kemudian yang elemen-elemen yang tersisanya itu yang belum ditambahkan ke result ditambah dengan yang extend. Kemudian kita mengembalikan result yang berisi dua list yang terurut tersebut. Balik ke itunya, langsung kita mencari titik tengah dari list array-nya menjadi panjang 2. Kemudian kita memanggil merge sort-nya secara rekursif menggunakan sublist R mid-nya itu. Ini akan membagi list menjadi dua bagian dan mengurutkan masing-masing secara rekursif. Nah, setelah sublist left dan right terurut, kita memanggil fungsi merge untuk menggabungkan keduanya menjadi satu list terurut. Hasilnya kemudian dikembalikan ke akhir fungsi di merge search-nya. Nah, itu seperti yang dicontoh, coba kita run, maka hasilnya akan seperti itu. Runningnya akan terurut dari 1, 1, 2, 3, 6, 8, dan 10.